Sawadikam. Nakam. Halo semuanya, selamat datang di podcast Teh Hangat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat saya hormati, yaitu Bante Dirapuno. Terima kasih. Nama budaya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Nah, di sini kita juga ada co-host yang udah beken, Iya. udah terkenal banget di Threads kemarin Viral sampai Nepal. Kak Gera Iya. Rita. Halo. By the way, aku di sini mewakili orang awam ya. Takutnya dikira aku mewakili satanis. Harus dikasih disclaimer ya. Aku di sini mewakili orang awam ya guys. Bantu-bantu kok Kevin gitu. Bukan karena mukanya kayak Enggak satanis, enggak satanis. Ya. Saya mau Kayak gitu. mengucapkan selamat Hari Raya Waisak buat Bante, juga Terima buat kasih, terima kasih. teman-teman umat semua yang menonton podcast Teh Hangat. Bante, boleh mungkin dibantu jelaskan sedikit, karena kan yang menonton dari umat-umat lain juga. Sebenarnya Hari Waisak ini bagi agama Buddha ini dalam rangka apa sih merayakan apa? Ya, Hari Waisak seperti kalau mungkin di umat Kristen mungkin pas Natalan, umat Islam itu Idul Fitri. Jadi Waisak itu kita memperingati pertama kelahiran Pangeran Siddhartha. Kedua, Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, dan yang ketiga itu meninggalnya atau mahaparinibbananya Buddha itu sendiri. Jadi tiga peristiwa itu pas di bulan yang sama, yaitu bulan Waisakha. Jadi Waisakha itu nama bulan sebenarnya. Bulan Waisakha kayak Idul Fitri kan nama bulan sama di Buddhis. Itu kita memperingati kembali momen yang bersejarah itu. Nah, itu sebenarnya itu salah satu hari besar dari beberapa hari besar di dalam agama Buddha. Kebetulan yang luar biasa, semua di hari bulan yang sama ya. Di bulan yang sama. Ada berapa banyak itu Bante? Libur-libur. Kalau libur Buddha ya. Kayaknya Waisak sih. Waisak doang. Nah. Berarti agama Buddha nyumbang satu ya? Kembang satu. Kalau kita kan nyumbang dua ya, Natal, Paskah. Iya, cuman kebanyakan yang ngasih diskon umat Buddha itu. Benar. Mau Idul Fitri, mau Natal, mau apa, Iya. yang jualan umat Buddha itu. Yang jualan umat Buddha ya Bante ya. Yang di toko online juga semuanya umat Buddha rata-rata ya. Salah satunya dia. Ya, itu jadi itu memperingati salah satu hari besar di dalam agama Buddha. Oke. Itu justru di Indonesia yang meriah gitu. Kalau justru di negara-negara Buddhis, Waisak itu biasa saja. Justru yang meriah itu ada namanya Hari Katina. Katina itu di mana umat Buddha istilahnya kalau bahasa awamnya berpesta untuk berbuat baik. Hari Katina itu di mana para umat Buddha itu diberi kesempatan untuk berdana kepada sangha. Sangha itu komunitas para biku. Nah, di situ. Tapi kalau di Indonesia lebih meriah ketika Waisak. Kalau Katina itu pas kapan? Biasa setelah para biku sangha retreat 3 bulan masa musim penghujan, namanya masa wasa. Jadi masa wasa itu kalau di India dulu 3 bulan full itu masa musim hujan, dan para bante itu harus retreat berlatih di satu tempat selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu keluar wasa, disitulah para umat Buddha itu berkesempatan untuk berdana, misalnya jubah, obat-obatan, makanan. Nah itu. Ini tuh yang sempat viral di video-video yang apa sih Jalan-jalan. pada Bante yang jalan ke Borobudur itu ya? Enggak beda. Kalau itu kan memang tudong itu sebenarnya cara hidup biku yang memilih hidup di hutan, tinggal di hutan. Nah, biasa keluar ke kampungnya itu saat pindapata itu menerima dana makanan dari umat. Nah itu. Nah, jadi tudong itu cara hidup para Bante yang memilih hidup itu tinggalnya di hutan. Nah, berkelanannya di hutan. Tapi Bante sendiri pernah ikut itu program Katina atau? Kalau Katina tetap kita setiap tahun ada. Nah, setiap tahun kita perayaan itu ibaratkan itu satu hak kita untuk merayakan itu. Gitu. Dan kita di setiap daerah itu memberi kesempatan umat untuk berdana di hari Katina, itu hari spesialnya. Ibaratkan kalau umat Buddha berdana di hari Katina itu kebaikannya itu bisa meningkat 2 kali lipat di hari-hari biasa. Ya. Karena di saat waktu yang tepat.
yang waktu yang tepat, yang benar-benar dibutuhkan. Sebenarnya inti pertanyaan Kak Gerard, kenapa Kak Tina nggak dibikin libur juga? Dia pengen nih. Dia pengen nambah 1 hari libur lagi. Sebenarnya kalau mau libur di dalam agama Buddha ada 4 hari besar. Hari besar itu Waisak, Katina, Makapuja, sama Asada. Jadi 4 hari besar itu. Tambahin aja ya. Oke. Berarti kita suarakan buat pemerintah ya. Kayak biar nggak ketimpangan sosial sama umat Buddhis. Umat Buddhis itu ada 4 guys. Ada 4 ya. Jangan cuma Waisak doang yang diliburin. Jadi ada 3 lagi. Kalau 5 agama besar di Indonesia, semua hari besar Diliburin. Kita jarang masuk kan? Lebih banyak liburnya. Justru itu yang saya suka. Pengalaman itu saya pas di Papua. Nah, kalau di Kristen di Papua itu hari besar, bahkan mungkin yang nggak dirayakan di tempat lain pun dirayakan. Jadi setiap bulan itu kok libur lagi? Iya, Bante, di sini libur, ada mungkin ibadah ini libur semua. Jadi Tapi orang Buddhis dapat THR juga nggak sih? Kalau kayak kerja? enggak, kita justru malah yang ngasih THR mereka. Idul Fitri kasih THR, Iya kan? Natal kasih THR. Bosnya kan orang Buddha. Angpaunya keluar ya. Iya. Oh, Mau hari besar apapun, dia yang keluar. Kasih THR ya. Nah, lebih ke situ sih. Nah, justru kalau kita di Buddhis itu justru lebih menekankan lebih kepada kita yang kasih. Biasa. Kita yang kasih. Benar ya. Justru kita Tidak menghidupi ya. kita diupayakan untuk bagaimana kita untuk berbuat baik, bukan yang menerima. Lebih baik tangan apa sih? Tangan di atas Daripada tangan di bawah. Kayak gitu. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di Iya, bawah. kayak gitu ya. Tapi orang nyuri pun dari atas juga kan? Benar juga. Iya juga kan? Benar juga, Nah, iya. itu perumpamaan itu kan sebenarnya lebih baik memberi daripada Daripada menerima. menerima. Nah, lebih baik di situ. Ngomong tangan nih Bante. Aku ngeliatin tangan Bante ya. Ini ada corak-coraknya nih, teman-teman ya. Oh, ada gambar. Apakah ada pengalaman lihat sebelumnya Bante Enggak sih, mungkin? kalau bagi saya ini seni. Oh, kira luka bakar. Enggak, Karena bukan luka bakar. Nah, filosofinya seni itu sentuhan nurani kan. Oh, sentuhan nurani. Iya, seni. Sebenarnya lebih kepada suka aja. Ada maknanya nggak Bante? Lebih kepada kayak menjadi motivasi sih, karena di setiap gambar itu selalu ada arti dan jadi motivasi bagi kita. Pas misalnya di gambar tangan misalnya ada ombak, ada matahari, itu ombak ibaratkan kehidupan, lika-liku kehidupan kan. Nah, kalau kita matahari itu ibaratkan kalau kita mau berbuat baik, mau berbagi itu tidak memilih-memilih seperti matahari menyinari semua manusia, makhluk hidup, lebih ke situ. Nah, itu filosofis dan pembenaran sih. Dia nggak terlalu. Ada maknanya bagi kita. Iya, benar-benar. Tapi setiap Personal. orang lain kan nggak harus menerima Ya, itu. itu sangat personal sih. Iya. Kalau tato-tato. Masih menjadi pro dan kontra sih gitu. Nah, di situ. Tapi kalau di Buddhis sendiri nggak apa-apa. Atau Ada yang nggak apa-apa, ada yang apa-apa juga sih. Ada yang apa-apa juga. Ada yang apa-apa. Nah, cuman kan kita berarti saya memilih yang nggak apa-apa berarti. Karena saya punya. Personal ya. Iya, suka deh. Suka deh. Kalau kita ya setiap pendapat, setiap pemikiran kan boleh kita sekali-kali berkata enggak kan. Kenapa kita harus selalu ya, tapi padahal di hati kita ada penolakan gitu. Ada hal-hal yang kita bilang enggak kalau itu memang ya enggak terlalu berpengaruh dalam kehidupan kita. Iya, betul Bante. Itu hak masing-masing. Betul Bante, betul. Nah tadi Kak Gerard ada tanya teman-teman di Behind the Skin mengenai film. Kak Gerard ini suka banget review film. Kalau di pada komen nih Bante mau diajakin review film kan? Jangan, takutnya kehilangan iman nanti kalau nonton film-film yang saya nonton, takutnya kehilangan iman. Review kehidupan saya. Iya. Karena kehidupan saya kan kayak film. Kayak juga. film ya. Nah, setiap orang itu memegang peran masing-masing. Bahkan kalau di kehidupan apalagi generasi sekarang ya, itu seperti main film. Setiap orang bisa berperan dari berbagai karakter kan. Nah, apalagi kalau suka bermuka dua, nggak usah casting itu. Tolong Pak Hanung Bramantyo dibuatin film dari kehidupan Bante. Ya karena ketika saya ngobrol sama pemain-pemain film, nggak semua orang main film itu belajar. Gitu. Memang karakter dia. Gitu. Ini saya banget ini sebenarnya. Gitu. Berarti semakin natural kadang-kadang itu semakin real ya.
lebih kepada pelampiasan. Saya maunya seperti ini loh. Misalnya film action lah, film action dan sebagainya. Dia ada masalah, ada apa, pas berperan beneran itu. Apa ada yang perannya jadi hantu, sangat hantu banget, ternyata aslinya mungkin kayak setan gitu ya. Mungkin salah satunya itu. Karena kata Bante, ternyata di film-film Thailand yang teman-teman suka nonton itu ya, itu kalau Bantenya itu asli Bante, betul ya? Iya, kalau sependek pengetahuan saya di sana bahkan kalau untuk berperan jadi Bante itu memang harus namanya Upasampada. Upasampada itu kayak dibaptis jadi Bante. Nah, itu selama main filmnya. Nah, setelah proses main film itu beberapa bulan setelah selesai kembali ke orang biasa. Nah, istilahnya kalau untuk jadi seorang biku itu nggak cocok kalau cosplay kalau yang lain mungkin kan bisa cosplay. Kalau pakai jubah seperti ini, pakai jubah, kalau cukurnya mungkin siapapun bisa. Tapi untuk pakai jubah itu ada aturannya. Sebenarnya untuk menghargai dan menghormati kesuciannya sih. Betul banget. Nah, itu. Maka ketika main film pun jadinya nggak perlu action karena natural Bante kan. Beneran Bante. Misalnya Pak Pendeta lah. Main film yang jadi pendeta, nggak usah cosplay, memang pendeta gitu. Tapi banyak orang cosplay jadi pendeta kan. Jadi Iya. Nanti kalau mau undang kita main film boleh ya. nanti dia yang review ya. Jadi sebelum film ada, review dulu. Bisa diatur, tergantung bayarannya. Budget tebal ya. Oke. Kak Gerard kayaknya ada pertanyaan lagi Bante. Nanya. Oke, saya baca dulu keycardnya. Review film. Iya. Tapi Bante berarti kayak menjadi Bante ini saya penasaran aja sih. Kayak menjadi Bante itu kan banyak banget harus sepengetahuan saya ya. Menjadi Bante itu kan banyak banget harus dilepaskan duniawinya. Sama kita menjadi apa? Kayak orang Katolik menjadi pastor Romo gitu ya. Kalau di Buddhis itu Sama sih sebenarnya. Bahkan lebih kalau dibilang ekstrim lebih ekstrim lagi kan pelepasannya. Bahkan cara hidupnya ketika kita menjalankan kehidupan menjadi seorang biku atau Bante itu, bahkan cara hidupnya kan tidak hidup berkeluarga. Kemudian secara bahkan penampilannya aja kan saya nggak punya baju-baju yang bolong-bolong segini, yang tempel-tempelan gini nggak punya saya. Tetap bajunya sama terus. Dari awal sampai sekarang semua, dari zaman Buddha sampai zaman sekarang jubah Bante, model Bante sama seperti ini, nggak ada perubahan itu. Nah, kemudian kita kan meninggalkan kehidupan berkeluarga dan tinggal kita juga di wihara kan. Nah, salah satunya itu. Kemudian aturan menjadi seorang biku, kita punya aturan. Umat Buddha itu kan ada dua, umat Buddha perumah tangga sama Pabajita. Pabajita itu jadi Bante. Kalau untuk perumah tangga itu aturannya 5 Pancasila Buddhis itu. Nah, kalau untuk jadi biku itu 227 itu aturannya untuk jadi Bante. Nah, di situ. 227 aturan. Iya. Kalau orang biasa, umat Buddha biasa 5. Iya. 227 aturan. Iya. Kalau untuk jadi Bante 227. Saya dengar sih puasa tiap hari juga ya. Iya, kalau untuk seperti saya yang Theravada itu ya. Jangan kan 227 aja kayaknya saya nggak bisa. Tapi intinya aturan kita semua sebenarnya satu aja sebenarnya. Bagaimana kita mendisiplinkan, menjaga pikiran kita kan. Aturan apapun itu sebenarnya pikiran kita. Karena pikiran itu pelopor, pembentuk, pencipta dari segala sesuatu. Baik buruk pikiran kita, pasti kan itu yang keluar ke ucapan kita, tindakan kita kan dari pikiran kita. Nah, cuma diubah-ubah semua ya jadi banyak. Berarti udah berapa tahun? Jadi Saya baru 16 tahun lah. 16 tahun. Itu bukan baru dong. Itu kalau ngegedein anak itu udah puber, Bang. Kalau film Udah akil balik. Iya. Kita baru tahu. Kita baru tahu. 16 tahun. tahu. Selama 16 tahun itu masa-masa hampir quit. Itu di tahun keberapa, Bang? Hampir apa? Hampir menyerah gitu, kayak pernah nggak kayak Sebenarnya nggak kuat, pengen makan boba, pengen boba gitu. Pernah nggak? setiap masa selalu ada pikiran itu muncul. Bahkan setiap saat itu tetap ada pikiran itu muncul. Apalagi di dunia modern sekarang ya. Mungkin kepinginnya banyak karena lihat di media, lihat di kehidupan masyarakat, mungkin di depan sekitar kita kan sekarang lebih banyak
bisa yang kita lihat gitu loh. Nah, pasti tantangannya jadi biku sekarang itu nggak semudah yang mungkin dulu. Kalau dulu kan para Bante itu bertapa lebih banyak tinggal di hutan gitu. Kalau sekarang kan hutan beton kita. Beton. Nah di situ itu aja sudah sangat berbeda. Istilahnya godaannya berbeda gitu loh. Kalau dulu mungkin bagi Bante yang cowok misalnya, mungkin dulu godaannya hanya wanita. Gitu. Kalau sekarang mungkin harta, tahta, wanita, Toyota, semua kan semua. Exposure juga godaan loh. Engagement, exposure juga bisa jadi godaan. Ya mungkin sekarang kan lebih banyak lagi tantangannya. Iya, betul. Kalau dulu mungkin kan ya mungkin lawan jenis dan sebagainya. Sekarang sesama jenis pun ada kan. Nah, mungkin di situ. Lebih banyak di situ. Tentang tapi kita di komunitas para Bante itu kan ada cara-cara bagaimana kita bisa mengalihkan pikiran-pikiran itu ketika muncul. Salah satunya dengan kita di Buddhis itu salah satunya kita berlatih meditasi. Bagaimana kita bisa manajemen pikiran kita, mengontrol pikiran kita. Oke. Mungkin ini menarik sih karena kayak misalnya nih Bante udah Nggak mulai usah ditarik. Bante. Kalau misalnya Bante udah mulai nih kayak kepikiran hal-hal seperti itu, meditasi itu seperti apa? Supaya nih biar kita yang pikirannya kotor mungkin ke saya kan. Ya, lebih kepada gini ada dua pikiran kan di diri kita, pikiran baik, pikiran buruk. Nah, ketika pikiran buruk muncul pertama dan utama harus kita terima dulu. Nah, kemudian terima ini muncul. Kedua, sadari bahwa ini terjadi pada diri saya. Sadari ini enggak dari orang lain, tidak dari luar, tapi dari pikiran kita. Luar godaan apapun di luar diri kita, yang merespon kan pikiran kita. Ini pun akan berlalu. Terima, sadari, kemudian lepaskan. Lepaskan ya setelah kita melihat, ya lihat. Setelah selesai lepaskan, kemudian kita melangkah. Melangkah itu kita cari objek yang lain. Misalnya itu tadi dengan meditasi, mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, itu bisa. Ada pelampiasannya, tapi ini pelampiasan yang positif. Itu ketika pikiran buruk muncul. Ketika pikiran baik muncul, terima, udah pasti terima kan. Terima, kemudian sadari bahwa pikiran baik ini dapat mengembangkan. Kemudian dilakukan. Sering kita kan kalau ada pikiran buruk, malah kita tampung terus. Kalau ada pikiran baik, gampang lupa kan. Kontrolnya mantap banget. Berarti Bante nggak pernah marah ya kalau saya kayak di restoran viral, ada orang rame nih restorannya nih, ada orang duduknya lama gitu, Bante nggak marah tuh? Paling tinggal aja. Nggak bisa, saya marah, pergi, kan yang antri banyak gitu. Keren ya. Beda Berarti self controlnya ini Bante ya. Itu ada caranya, salah satu meditasi itu. Jadi kontrolnya bagaimana kita merenungkan hasil dari emosi dari kemarin, ada nggak hasil positifnya? Sama sekali nggak ada. Kalau nggak ada ngapain kita lakukan? Wow, keren. Kan itu justru malah menjadi penyakit hati kita sendiri. Pas kita mau emosi aja, itu di dada kita sesak kan? Kita mau marah, dada kita serak. Kayak lagi baca bukunya Henning Sunim deh. Iya, kayak lagi baca bukunya Henning Sunim, bener deh. Sebenarnya lebih ke situ. Hal apapun itu respon dari pikiran kita. Kalau kita melatih manajemen pikiran kita, ketika muncul yang baik kita terima, sadari, kemudian kita kembangkan. Kalau yang buruk kita terima dulu, kemudian sadari bahwa itu nggak bagus, lepaskan, kita melangkah lagi. Melangkah artinya kita cari objek yang baru yang positif. Itu berlaku untuk bukan hanya berpikir tapi pengalaman hidup kita. Misalnya kalau ada masalah, pertama kalau kita ada masalah terima dulu. Yang bodohnya kita sudah terjadi kita nggak terima. Yang sudah terjadi nggak terima. Denial. Penderitaan yang kita sengaja adalah tidak menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya. Sudah terjadi, tapi nggak kita terima. Tapi mungkin bisa diterima tapi butuh waktu gitu. Itu artinya nggak nerima. Move on teman-teman, move on. Butuh waktu tahu. Cara menghadapi masalah kan hanya dua. Cara menghadapi masalah itu hanya dua. Yang pertama, kalau ada masalah, kalau kita punya masalah, kamu punya masalah, kalau bisa diselesaikan, ya selesaikan, nggak usah dipikir sampai stres kan? Iya nggak? Kalau yang kedua, kalau kamu punya masalah tahu nggak bisa diselesaikan, ya sudah jangan stres, lo nggak bisa diselesaikan, lewati. Oh my god. Betul. New POV. Iya. Melewati masalah adalah
salah satu cara menyelesaikan masalah. Kalau memang masalah itu nggak bisa diselesaikan. Kita sering berharap kepada mantan yang sudah bahagia sama orang lain. Kan? Sudah tahu nggak bisa, tapi kita perjuangkan. Kita memperjuangkan yang sedang memperjuangkan orang lain. Enggak, itu namanya kayak usaha dulu kan usahanya. Kayak coba dulu gitu. Masalahnya di sini sudah dia sudah masalahnya yang saya bilang tadi, di sini kita udah tahu kalau ini nggak mungkin, nggak bisa. Gitu ya, saya maksudnya. Akan jadi perdebatan guys. Padahal kita tahu loh, ini nggak mungkin. Nggak bisa. Tapi kita kenapa tetap memaksakan? Itulah penderitaan yang kita sengaja. Ayo Gerard, kenapa kamu? Masih bisa kok. Menurut saya Dulu kalau kelihatan ya. masih bisa gitu kayak. Ya kalau ini bukan judul. Iya. Kalau memang ini judul orang lain, jadikanlah saya orang lain. Iya. Mungkin di situ sih. Itu, jadi apapun gejolak batin yang muncul, pikiran yang muncul, kalau jadi batin ini, ya salah satunya meditasi, kemudian perenungan efek negatif dari hal-hal seperti itu. Oke Bante, terima kasih banyak Bante. Nah, back to topik teman-teman. Di sini kita akan membahas mengenai investasi kebaikan ya. Tema kita pada hari ini. Kita tahu bahwa banyak orang berlomba-lomba investasi emas, investasi kripto, investasi aset, uang dan sebagainya. Dan which is itu nggak ada yang salah, ya nggak ada yang salah. Cuman mungkin ada orang sering lupa satu investasi yang nggak akan tergantikan sepanjang masa, yang diajarkan semua agama dan penting saya rasa buat kita semua, yaitu investasi kebaikan. Nah Bante, izinkan saya bertanya kepada Bante ya. Apakah penting sebenarnya melakukan kebaikan itu? Apa pentingnya Bante? Ya. Jadi kalau di dalam Buddhis justru itu di tingkatan paling pertama. Ya, ada kalau di dalam ajaran Buddha, di dalam kitab suci Buddha itu ada namanya dasa parami. Dasa parami itu 10 kebajikan. Tapi yang pertama nomor 1 adalah dana parami. Dana itu adalah berbuat baik. Jadi kalau disederhanakan ada tingkatan dalam hal pelatihan di dalam Buddhis. Yang pertama dana, yang kedua sila atau moralitas, yang ketiga adalah meditasi, pengembangan batin. Jadi untuk menyempurnakan kebajikan kita itu justru yang paling dasar, yang kalau di Buddhis bilang ini yang paling mudah dilakukan, yaitu adalah kita menyempurnakan parami. Parami itu kebajikan. Kebaikan ya. Nah, Bante, kalau misalkan ya, itu banyak ya orang-orang itu kadang suka nanya nih, Bante, gimana caranya kita melakukan kebaikan ke orang jahatin kita? Justru itu yang ditekankan di dalam Buddhis adalah kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Salah satunya adalah kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, itu gampang. Tapi kita berlatih berbuat baik sama orang yang tidak baik sama kita. Betul. Itu pelatihan yang dapat menyelesaikan ketidakbaikan kita kepada orang itu kepada kita. Betul. Jadi kalau ibaratkan ada orang yang sering jahat sama kita, kalau di Buddhis kita punya keyakinan itu tidak ada yang kebetulan. Itu terjadi karena kalau di Buddhis ada istilahnya hukum karma. Ini berarti ada karma masa lampau, dan saya harus benar-benar bayar karma lah istilahnya. Saya punya utang berarti. Maka kita harus berbuat baik supaya orang itu bisa berubah. Yang paling mendasar lah, ketika kita punya teman, dia suka usil, suka jahat sama kita. Kalau kita malah baik sama dia lama-lama juga baik sama kita. Dahsyat Bante, luar biasa Bante. Teman-teman Hantu aja gitu kan, yang review film, hantu aja. Kalau kita baik sama hantu gitu, dia malah nggak ganggu kita gitu. Oke, teman-teman, saya mau tambahkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik ya teman-teman ya. Jadi seperti kata Bante juga, dan ada hampir di semua agama juga sama ya. Saya rasa semua agama sama bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, apa bedanya kita sama orang yang tidak beragama? Apa bedanya kita sama orang yang tidak bertuhan? Kita berbuat baik karena Tuhan kita maha baik. Nah, saya mau bertanya ke Kak Gerardi ya. Ada gak sih, sekarang kan kita ngomong mengenai kebaikan. Iya. Pernah ngalamin kebaikan, tapi bukan dari
sesama agamanya. Oh iya pernah, saya yang baik soal. Kang Irandi agamanya apa? Kristen. Kristen. Pernah menerima kebaikan dari Ada niat ke Buddha nggak itu? Oh kalau aku karena emang keluarga juga banyak. Keluargaku dari semua agama ada. Dari Buddhis paling banyak. Terus habis itu kalau Muslim juga ada gitu. Jadi kayak kalau menerima kebaikan dari pengalaman yang paling berkesan. orang itu Pengalaman yang paling berkesan di antara itu. Menurut aku mostly dari orang Buddhis sih. Jadi kayak waktu itu intinya kayak papa lagi susah ekonominya. Terus itu kayak semua orang dimintain tolong tuh nggak bisa, padahal sebentar lagi kalau misalnya dulu kan ada seperti utang bank gitu kan. Dikit lagi pokoknya utang bank itu nggak bisa di kalau nggak dibayar namanya disita gitu. Itu yang satu-satunya yang bantu itu omnya papa yang agama Buddhis itu. Tapi dia tuh bantuin cariin pinjaman. Dia kan nggak punya pinjaman, tapi dia bantuin cari pinjaman pakai nama dia. Jadi kayak sepercaya itu gitu. Kayak gitu sih. Luar biasa ya. Jadi teman-teman kalau begitu kebaikan itu ada kebaikan yang lintas agama karena kita juga sesama manusia yang saling melakukan kebaikan. Ini yang disebut investasi kebaikan ya teman-teman ya. Meskipun orang tersebut pun belum tentu membalas kebaikan kita, tapi bagian kita adalah melakukan kebaikan. Nah Bante, dalam rangka Waisak ada gak pesan buat umat dan penonton podcast Teh Hangat? Pesannya selalu kalau Waisak kan bagaimana kita memperingati 3 peristiwa penting ya. Setidaknya itu bukan hanya sebagai peristiwa tapi sebagai pengingat bahwa ada sosok teladan seperti Pangeran Siddhartha misalnya. Bagaimana kita kalau ingin benar-benar mencapai kesempurnaan itu bukan kok ingin mendapatkan banyak hal, tapi bagaimana kita melatih untuk melepaskan yang sebenarnya menjadi keterikatan dalam diri kita. Saya sering bilang bukan nyinggung siapapun, bukan mungkin perdebatan dan lain sebagainya. Saya bilang kalau saya mengikuti Pangeran Siddhartha aja meninggalkan istana untuk menjadi Buddha. Maksud kita malah berusaha berlomba-lomba bangun istana gitu. Dahsyat. Ya, kalau saya bilang kalau kita ingin bahagia, kurangi banyaknya keinginan. Nah, sering kita ingin bahagia tapi kita banyak keinginan, sedangkan keinginan itu sering menjadi sebab penderitaan kita. Apalagi menginginkan keinginan orang lain menjadi keinginan kita juga. Kita setiap hari kan kita lebih sering ingin seperti orang lain. Gitu loh. Bahkan penderitaan yang kita sengaja adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang seharusnya adalah kita setiap hari berusaha menjadi lebih baik dari diri kita sendiri sebelumnya. Lebih di situ sih. Dahsyat. Thank you so much Bante ya. Jadi jangan sampai kebahagiaan teman-teman hilang karena menginginkan kebahagiaannya orang lain membandingkan diri ya. Itu relate juga untuk semua ya, semua jenis umur, bukan cuma di anak muda, bahkan orang dewasa. Saya yakin dan percaya juga harus sama-sama memaknai quote dari Bante tersebut tadi ya. Nah Bante, kalau misalkan di forum ini, di diskusi ini Bante boleh ngomong apa aja ya sebagai perwakilan umat Buddha, sebagai pemuka agama Buddha untuk pemerintah Indonesia. tapi dalam bahasa Thailand nanti. Nanti ditranslate sama editor. Bisa. Editor langsung editor langsung Di bawahnya terus ya. Saudika. Ya sebenarnya bukan mewakili umat Buddha sih sebenarnya. Bukan mewakili umat Buddha, bukan untuk pemerintah, tapi bagaimana untuk kebaikan bersama yang memang punya kapasitas untuk mungkin negara kita dan lain sebagainya. Saya selalu ingat kalau kita mau negeri kita berkualitas, mari kita bersama-sama untuk ciptakan manusia-manusia yang berkualitas juga. Nah, karena kita terlahir sebagai manusia tidak cukup hanya berkembang biak, tapi harus berkembang baik. Wow. Iya, bukan mengembangkan kuantitas, tapi kita membangun kualitas. Kita tidak bisa memperbaiki generasi, yang bisa kita lakukan adalah buat generasi baru yang positif. Nah, lebih ke situ. Jadi
karena pengabdian itu bukan tentang apa yang saya dapatkan, tetapi pengabdian apalagi menjadi pemerintah, pemimpin, pengabdian terhadap negara bukan fokus pada apa yang saya dapatkan dan apa yang negara sudah berikan kepada saya, tapi bagaimana apa yang kewajiban yang saya belum lakukan dan apa yang saya bisa lakukan untuk negara ini atau untuk masyarakat ini. Oke. Kalau Kak Gerard, ada nggak? Adanya tahun 2000, ada pengalaman nggak gitu? Ada nggak 100.000 nya? Ada 100 ya. Ada pesan penutup, ada kalimat yang mau disampaikan. ลดแรงทางละ Karena tema kita hari ini investasi kebaikan ya. Kalau saya pribadi jujur saya suka banget dengan konsep karma di agama Buddha. Karena menurut saya selama saya pergi keliling dunia, enggak sih, kayak mengunjungi tempat-tempat di dunia ini, negara-negara yang paling aman itu justru negara-negara yang mayoritas agamanya itu Buddhis gitu. Dan saya kayak Korea kan banyak orang Buddhisnya kan. Terus kayak Thailand atau enggak kalau di Indonesia deh, let's say kayak Bali atau itu kan di Bali itu Hindu Buddha gitu kan. Karena orang Buddhis itu kan sangat menghargai yang namanya karma. Kayak kalau kita berbuat baik ke orang, maka kebaikan akan datang sih. Jadi kayak kalau saja satu dunia ini tuh punya pola pikir seperti itu, aku rasa tempat ini tuh, bumi itu jadi tempat yang cukup aman sih. Seperti itu. Dan kalau ngomong-ngomong soal investasi kebaikan, ya maksud aku kayak, kalau aku pribadi sebagai kreator nih ya, dari sudut pandang kreator aja nih, kayak kita tuh nggak pernah tahu kita tuh akan butuh siapa di hidup kita gitu kan. Karena pertolongan itu bisa datang dari mana aja, makanya sebisa mungkin kalau aku sih nggak mau nyakitin hati orang gitu. Kalau bisa baik, karena let's say kayak nanti di masa depan itu orang yang mungkin kita tolong zaman dulu banget itu, kita nggak tahu dia udah jadi seseorang yang apa. Ya dia bakal reach out kita kayak, aku dulu pernah kamu bantu loh, kayak dia tuh bisa jadi apa sih, relasi yang baik gitu sih. Itu salah satu bentuk investasi kebaikan yang pokoknya kalau nanam yang baik tuh pasti hasilnya baik deh. Wow. Yes. Luar biasa sih, sampai hujan lah sih. Iya. Saya sampai nggak fokus Kak Gerard ke Korea nganter paket kali. Iya, Operasi ya. lebih kepada ke hukum sebab akibat. Oh ya, Siapa, kalau di Kristen kan ada siapa yang menabur dia yang menuai Kamu juga. tua ya. Hampir sebenarnya setiap agama itu punya konsep seperti itu. Yang membedakan hanya bahasa sih. Bahasa, ya. Setiap agama ada. Jadi kayak tadi lah, beliau mengatakan tadi sebenarnya bukan konsep Buddhis saja. Beliau sebagai seorang Kristen, di Kristen ada juga. Ya. Kamu kok mainnya jauh-jauh ke Buddha sekalian gitu. Di Kristen ada pendeta di sini. Nah, seperti itu. Oke, tapi ada satu, boleh nggak nanya ke Bante? Penasaran banget. Boleh. Bante zodiaknya apa? Kenapa? Zodiaknya apa? Saya nggak tahu juga ya. Oh, nggak tahu. Nggak gini, Bante. Kalau misalnya nih, Bante tidak jadi Bante, pernah nggak sih kepikiran kayak pengen jadi apa gitu? Enggak, justru cita-cita saya dulu gini. Ketika saya pergi dari rumah ya, saya hanya memilih dua hal. Kalau pertama, kalau saya jadi orang baik, harus jadi orang baik benar-benar baru saya pulang. Oke. Kalau yang kedua kalau jadi orang jahat, saya harus jahat benar-benar, bahkan sampai nggak takut siapapun, bahkan nggak takut sama Tuhan. Gitu. Oh gitu. Nah, jadi dua hal itu. Untung Bante pilih nomor 1 ya. Sekarang masih abu-abu sih. Walaupun saya pun belum baik-baik sekali, tapi berusaha tidak yang kedua tadi. Kalau misalnya Bante pilih yang kedua nggak muncul di podcast Teh Hangat, munculnya di extend file. Enggak, kalau jadi yang kedua mungkin nggak podcast di sini, Iya. bubarkan tempat dia. Yang lagi viral ya. Cabangnya tinggal 4 doang. Cabang gerejanya punya pemikiran gini ya. Nanti tolong diedit-edit ya. Enggak, saya punya pemikiran gini. Kalau hidup itu nggak diatur siapapun, yang penting hidup kita teratur. Betul. Hidup itu nggak bisa diatur siapapun, yang terpenting hidup kita teratur. Nah, ketika kita hidup sesuai dengan agama kita masing-masing,
pasti hidup kita teratur. Yang ngatur kita adalah aturan kehidupan, bukan aturan manusia. Betul. Nah, yang kadang kita berusaha menjadi orang terlihat baik di depan orang karena harapan orang lain kan, bukan karena kita benar-benar membangun diri kita menjadi orang baik itu sendiri. Nah, maka dalam kehidupan ini selalu belajar kebaikan dan keburukan nggak perlu belajar. Setiap orang bisa. Wow. Ya. Nah itu setiap orang itu nggak pernah ada sekolah untuk keburukan itu kan, tapi sekolah kebaikan ada. Amin. Amin. Oh, preach. Yes, King. Teman-teman, kita udah berakhir. Izinkan saya memberikan closing statement bahwa seperti tambahan dari Bante dan Kak Gerard, kalau Tuhan kita Tuhan yang maha baik, maka seharusnya kita juga dapat melakukan hal yang baik. Saya yakin dan percaya kita bisa kalau kita mau. Teman-teman, kita udah sampai di ujung acara, tapi setiap pertanyaan teman-teman, silahkan tulis di kolom komen, akan dijawab oleh